Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudi khususan Sayyidina Abu Bakar Umar wa Utsman Ali Sayyidina Hasan al-Husain Fatimah Zahra Sekadi Jilani Ma'adzali Imam Syafi'i An-Nabi Maliki Hambali An-Nawi Rabi Jamil Bukal Hadisin wal Qurra wal Mufassirin fi masarikil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Isa Bakim Qaddam Muhammad Wali Wali Asuni ya puri ajmain Sumail arwahi walidina ma'atina wa ajdadina masyayina wa jamil muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarham yu'li darajatimil jannah wa yanfa'una bi asrari mihim barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wal hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimallahu taala wa daman naf'a beda ini amin qala. Bismillahirrahmanirrahim. Masih halaman 32 ya kita. Ya 7 baris ya dari bawah ya itu kalau salah itu ya di dalam kurung tuh yang apa ya yang garis apa tulisan besar gitu ya. Wa tata'ammalu ay tatarakabu tahiyatal asbabiha litastagila biha wala tada'ankal tafakkura fi qarbil ajali wa qululil mautil qati'i lil amali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru min zikri hazimil lazat maknahu taghassu bi zikrihil lazat hatta yanqati'u rukunuha ilaiha fatuqbilu 'alallahi ta'ala. Wa qalat Aisyatu radhiyallahu anha ya Rasulullah hal yuhsaru ma'a syuhada'i ahadun qala na'am man yazkurul mauta fil yaumi wal lailati 20 marratan. Ya lanjutan bacaan kita masih membicarakan tentang kerjaan kita nih ya wazifah ya kerjaan kita dari habis sholat ya subuh ya sampai terbit matahari gitu ya. Jadi habis sembahyang subuh nih kita dianjurin ya sampai ya terbit matahari itu ada beberapa ya kerjaan ya di sini kata Imam Ghazali ada 4 kerjaan nih yang kita harus kerjakan ya waktu itu dari habis sembahyang subuh sampai terbit matahari ya karena jangan sampai ya kita waktu yang bagus itu ya kita abaikan atau kita lalaikan gitu ya. Nah apaan tuh ya yang 4 itu ya ulang dikit gitu. Nah ya jadi 4 macam kerjaan yang yang kita dianjurkan untuk kerjain. Yang pertama sesudah habis sembahyang tuh ya kita baca zikir tasbih gitu ya. Nah ya yang kita ulang tuh ya bacanya dengan menggunakan tasbih gitu ya. Nah yang biasa dah tuh ya yang kita udah ikutin wiridan itu udah biasa dah tuh udah masuk bilangan di sini gitu ya. Jadi kalau yang udah dibawa tuh sama ya kita dari dulu itu udah masuk nih gitu. Jadi kita jangan usah bingung usah roba ini, ya ikutin aja udah masuk gitu. Hah? Jangan gitu ya. Udah ada tuh yang dibawa tuh. Jadi habis sembahyang subuh kan ya kita kan baca dah tuh kalau la ilaha illallah syarikalah kan itu terus tuh itu kan zikir-zikir sampai tahlil kan. Nah itu ya kita pakai dah tuh pakai itu. Nah kan waktu itu kan nggak habis tuh ya habis baca itu nah masih ada waktu tuh sampai terbit matahari kan ya sampai terbit matahari ada. Nah kalau ada sisa waktu seperti itu nah habis selesai wiridan seperti itu nah kita gunakan lagi nanti untuk apa untuk tafakur gitu ya gitu ya. Nah baca Quran tuh ya kan jadi ada apa tuh zikir tasbih nah kemudian ya baca Quran ya gitu ya. Nah kemudian lagi ya apa ya di sana doa
ya itu ya kan itu doa. Nah baru nanti tapakur gitu, sisanya tuh sisa waktu. Nah kita gunakan buat tapakur itu 4 macam tuh. Ya, jadi kalau habis kita sembahyang subuh, jadi kita baca zikir, habis selesai zikir kan doa tuh. Ya, 2 dah tuh kan, kita doa. Nah, terus habis doa ya. Nah, gitu ada waktu lagi bacalah Quran. Nah, kalau emang tuh kan kita sini kan udah ada tuh baca Yasin, baca Tabarok, baca Waqiah kan itu. Ya udah itu udah masuk Al-Qur'an gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau kita mau baca Quran wat hatam ya bacalah jadi dari awal nyampe ya gitu ya, apa kita jadiin wiridan dah berapa nih yang kita baca 1 juz atau apa gitu ya, kalau mau hatam, kalau enggak ya baca surah-surah yang mempunyai padoil tuh, artinya surah-surah yang mempunyai nilai tinggi gitu ya, kayak gitu. Sini kan baca biasanya kan baca Waqiah, itu emang bagus ya, dianjurin kan gitu ya, karena surat Waqiah itu ada surah yang ya dapat untuk memudahkan melancarkan rezeki kita gitu kan ya. Nah terus Yasin ya, dari Yasin kita baca dapat mengampunkan dosa-dosa kita ya, baca Tabarok ya gitu kan. Nah Tabarok itu adalah surat munjiat, surat yang dapat nyelamatin kita tuh daripada bahaya musibah dan juga ya siksa alam kubur. Nah itu ya, nah itu udah masuk itu baca Quran udah. Nah tinggal satu lagi paling ya yang kita harus apa tuh ya, kerjakan habis selesai itu duduk jangan kemana-mana, ngapain, tafakur gitu. Itu biasanya kita teman 3 tuh kan. Ya, tiga. Jadi habis sembahyang subuh ya kita zikir, doa ya, baca datu surah kan itu, atau baca apa Quran dulu, nah baru doa terakhir. Itu udah 3 kerjaan. Nah ya tinggal satu lagi ya, seharusnya tafakur, duduk jangan kemana-mana, tafakur gitu ya, karena tafakur ini sangat penting gitu ya, yang nilainya juga ya, tafakur itu yang Nabi katakan itu khairun min ibadati siti nasanah gitu ya, yang Nabi kata itu tafakur sa'atan khairun min ibadati siti nasanah. Kita tafakur sejenak itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun gitu ya. Karena apa? Karena dengan tafakur itu bisa membawa orang kepada makrifat ya, bisa orang itu kenal makrifat kepada Allah gitu dengan tafakur kan gitu. Nah kalau dia sholat aja tuh, di ibadat aja itu lama dapetnya gitu, karena kita kalau dalam sholat itu nggak terpikir untuk bagaimana caranya untuk meningkatkan ya makrifat kita, meningkatkan diri kita, pendekatan kita kepada Allah kan ya, hanya kita kerjain aja kan gitu ya. Tapi dengan tafakur, nah itulah bisa kita tuh ya ningkatin, jadi ibadah kita bisa meningkat ya, juga makrifat kita tuh sama Allah ya, nah cepet datangnya ya dengan tafakur. Ya dengan kita tafakur tuh ya, keadaan seperti begini, keadaan diri kita begitu. Nah jadi kita semakin kenal tuh bahwa Allah itu siapa, itu Allah itu ya, apakah dia maha pengasih penyayang, apa Allah maha kuasa, atau Allah itu maha ya gitu kaya atau apa. Nah nanti kita tergantung kita tafakurnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat tafakurnya kita dalam ke apa tuh sifat-sifat Allah, dengan kemurahan Allah, kita lihat nikmat yang Allah kasih sama kita gitu ya, kita nggak minta nggak apa, ini termasuk ya bahwa Allah itu maha murah gitu ya. Nah itulah timbul jadi sifat Rahman Rahimnya Allah tuh, nah ya terbayang sama kita bahwa benar-benar tuh Allah mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Nah itulah, jadi kan kita semakin kenal tuh sama Allah gitu. Nah atau kita lihat tuh Allah ya, kita lihat nih keadaan yang seperti begini ya, bisa berubah ya, ntar begini begini. Ini adalah ya menunjukkan bahwa Allah maha gitu ya, Allah maha kuasa, bisa bulak-balikin ya gitu ya, yang dari panas ke apa tuh ke dingin ya, dari ya gitu, dari enak kagak enak ya, dari gelap ke terang kan gitu. Nah itu yang bisa bulak-balik begitu siapa ya, sanggup gak kita bulak-balik begitu kan ya gitu. Kita merobos satu macam aja susah ya kan gitu kan, itu ya bakat kita nih gitu, merobos satu macam aja susah. Mata kita ngantuk, kejengak ngantuk gitu ya, gimana tuh ya, jangan tidur gitu ya, kan susah berat kan, itu mata kita ngantuk gitu. Nah sekarang kejengak ngantuk ya gitu, tapi jangan tidur gitu, bisa gak gitu ya. Nah itu kan susah, tapi Allah kan gampang aja ya gitu ya. Nah itulah ya, jadi timbul nanti ya sifat kuasanya Allah ya, Allah maha kuasa atau segala itu dengan tafakur ya gitu. Nah ya, jadi di sini ya, nah dianjurkan kita nih kepada Imam Ghazali itu ya, dikata wa tata'ammal
hendaklah kamu berpikir, ya gitu. Waturat tiba, ya waturok tiba, dan hendaklah kamu tarokub. Tarokub itu artinya neliti, ya hendaklah kita pikirin, kita teliti. Tahyi ata asbabiha, yaitu persiapan sebab-sebabnya nih. Nah, litas setagila biha, supaya kamu bisa kerjain, ya dengan asbab tersebut. Wala tada angkat tapakuro fi korbil ajali, dan jangan kamu tinggalkan, ya untuk berpikir dekat ajalnya kita nih, ya ajal kita ini dekat, dikit, pendek gitu. Ya, umur kita nggak ada yang panjang, meskipun tuh Allah kasih umur kita tuh 100 tahun, itu ya berarti nilainya dikit gitu, ya. Itu hampir lagi udah ginari nih gini. Gitu kan? Udah tinggal berapa sisinya. Ya kan ya dikit udah gitu. Nah, kita udah di apa? Yang udah di atas 50. Ya berarti udah tinggal banyakan mana yang belum sama yang udah. Ya udah pasti banyakan yang udah kan? Ya kalau kita udah di atas 50 40 dah. Nah kalau udah 40 aja kan berarti udah. Ya kalau Nabi bilang tuh umur umatku itu katanya nggak lebih daripada 60 dan 70 gitu. Nah taruh dah 70. Kalau sekarang gitu udah 40, berarti banyakan yang mana? Ya banyakan yang udah kan? Nah, iya. Sekarang 40 kita. Nah sekarang mencapai kepada 70. Ya berarti banyakan. Ya banyakan yang udah dah kan gitu. Nah itulah ya kan gitu. Ya hampir lagi kurang kan gitu. Ya karena ya kita lihat sebagai pelajaran-pelajaran ya yang Allah kasih, ya itulah perlu kita ta'amul, perlu kita mengintai, memperhatiin gitu ya. Nah ya gitu kita pikir tuh pikor bil ajali, dengan dekat ajal kita ini, artinya masa kontrak kita ini udah dekat habis ya, masa kontrak kita ya mau nggak mau habis sudah, jadi usir ya, kagak bisa gitu ya bertahan. Ini kayak apa juga begitu iya nah iya dengan apa tuh, dengan apa napas kita aja nggak jalan juga udah diusir lah. Iya napas kita nggak balik lagi gitu, udah keluar nggak balik lagi, udah diusir kita. Usir nggak? Usir. Kita lagi tidur di tempat di kamar jugaan digotong. Iya digotong bawa sono, nggak keluar, buru-buru tuh dicariin. Iya, di mana nih bakal dia ditempatin? Gitu, biar kayak apa banyaknya duit kita gitu. Ya, kagak bisa. Ini, ya. Karena kalau udah habis kontrak kita ya udah, habis sudah, ya usir lah. Ya, itu bukan orang lain yang usir kita. Ya, iya, nah keluarga kita, ya anak bini kita, ya anak kita, ya udah bawa gitu. Ya, habis nih, gitu ya. Gitu. Ya, udah habis pagi langsung dibawa keluar ya gitu ya. Kalau perlu tuh hari itu juga jangan ada di rumah, udah buang sono ya. Kalau sore ya mungkin ditunda dikit dah ya, rindah gitu ya, nginep dulu dah, besok pagi-pagi baru ya. Nah itulah ya, jadi kita di sini kata Imam Ghazali jangan kita tinggalkan tuh wala tada an katafakkur fi qurbil ajal, ya jangan kamu tinggalkan untuk kamu tafakur. Jadi habis sembahyang subuh tuh ya selesai doa, selesai wiridan baca dapur semua dah tuh udah doa, nah duduklah sebentar ya, kita pikirin diri kita ini ya yang Allah kasih begini, umur kita sekarang ya gitu ya, dengan tambahnya apa tuh ya, tambahnya tahun ya, kurangnya umur. Ya kan kita tambah tahun nih sekarang ya, udah tahun 2021 ya, berarti tahunnya tambah kan, kemarin 20 kan, tambah 1 jadi 21, berarti umur kita bukannya tambah, kurang gitu ya, umur kita kurang jadi ya, gitu ya. Wasinina ya yazdad wal umru yankus, kata Nabi gitu, tahun tambah tapi umur kurang. Jadi kalau umur tuh udah dijatain sama Allah tuh 70 gitu, berarti dengan tambahnya ya, nah tahun ya berarti kan kurang udah gitu. Sekarang umpama kita 50, nah ini tambah kemarin tahun 1 dan nih kan gitu ya, dari 50 kan berarti kan 20 tuh tinggal. Nah sekarang ditambahin tahunnya jadi tinggal 19, tuh kan kurang umur kita gitu ya. Hanya ya kita pikirin dah ya, supaya jadi jangan sampai ya kita lupa ya bahwa diri kita ini ya ada batasnya ya, kita ada kontraknya nih gitu ya. Nah ya jadi jangan sampai tuh
ya, kita lupa katanya tafakur indah ya, pikor bil ajali, dengan dikit masanya tuh ya, ajal kita nih nggak lama lagi ya, berapa tahun lagi gitu, pikirin dah gitu ya, karena kita yang bakal kita apa tuh, bakal kita diam lama di sono ya, di kober lah gitu. Di kober tuh lama kita diam sono ya, ya liatin aja dah ya, ngkong kakek kita pada ya udah berapa tahun di sono ya, apalagi yang atas-atasan udah ratusan tahun, berarti kan lamaan di sono, sama di sini gitu ya, udah lamaan di sono, dia tinggal di sono, hanya kita siapin gitu ya, disuruh siapin tuh ke sono ya gitu ya. Kata Abu Bakar Siddiq tuh, mandakholal qabra bila zadin ya, pakaan nama raqibal bahra bila sapinatin, orang yang masuk kuburan tanpa bawa bekal, laksana ngarungin lautan tanpa kapal tuh ya, berenang aja begitu, kira-kira selamat gak gitu ya, mau ke Pulau Seribu gitu, nggak pakai kapal, nggak pakai gitu, sekarang berenang aja dari Tanjung Priok gitu kira-kira gitu ya, selamat apa kagak ya. Nah inilah ya yang perlu ya, jadi pikirin jadinya supaya ya benar-benar kita tuh ajal kita, jadi jangan kita kata lama ngapuk gitu nih, umur 100 tahun apa gitu, kagak ya, karena hidup di dunia dibanding dengan akhirat itu nggak ada nilainya gitu ya. Yang Allah bilang tuh, inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun ya gitu ya, satu hari itu hari akhirat itu bandingannya dengan hari ya gitu di dunia ini 1000 tahun. Iya, suruh satu hari, sini 1000 tahun ya, bukannya 1000 hari, bukan gitu ya gitu. Jadi kalau kita tuh tinggal di kuburan sono ya, dari kuburan sono ya gitu, di sono satu hari, di sini rega 1000 tahun gitu ya. Jadi kalau kakek nenek gitu tuh yang udah pada tinggi apa tuh meninggal udah 100 tahun di sono ya gitu, itu hitungan kita sini ya, hitungan kita di dunia kan 100 tahun udah gitu, dia meninggal tuh udah 100 tahun gitu, hitungan kita di dunia, tapi hari di sono baru siapa. Nah kalau 1000 tahun baru 1/10 kan, ini belum sehari kan. Iya, kalau ukuran sono kita 100 tahun, di sini belum satu hari kan. Nah kalau 1000 dibagi 24 4 jam ya kan gitu, satu jam aja masih kurang kali ya. Nah itulah ya, itu yang kita harus ya, kita ini sebagai orang muslim ya, orang Islam yang bakal pulang ya, beda sih orang kafir. Kalau kafir sih dia ya lain lah urusannya ya gitu nih ya, jangan ngikutin dia gitu. Kita kan orang Islam yang bakal kita kembali ya kepada Allah. Nanya perlu kita ya pikirin gitu. Hanya ulama-ulama kita nih, salafus soleh ya, ajak kita nih gitu ya, supaya kita jangan ya rugi ya gitu, jangan nyesel ya, giliran udah pulang ke sono nyesel, Robbi ya gitu, Robbir jiuni la malu apa amalan solihah gitu ya, jangan kita bilang gitu, ya Allah kembalikan saya mau beramal soleh, udah jam sudah kagak bakal bisa udah gitu ya. Nah inilah ya, jadi kita pikirin tuh wahulul mautil qati'il lil amali, dan juga kita pikirin bakal datang tuh kematian yang dapat memutusin angan-angan kita ya gitu. Kalau udah datang tuh kematian, semua yang kita rencanain, yang kita pengenin tuh habis ya, habis sudah ya. Emang tuh ya, angan-angan kita tuh, pikiran kita tuh ya, khayalan kita kan kalau sebelumnya kita mati masih jauh ya, kata kita sakit masih ada punya ini kepengenan ya, mau begini gitu kan ya, biar sakit tuh ya, padahal kan sakit udah kembangnya mati kan gitu. Iya udah bahan gitu ya, tapi kan pikiran kita tuh sambil tidur kan pikiran, wah kalau gue baik nih mau gitu kan ya, banyak tuh, apalagi yang banyak punya duit kan gitu ya kan gitu ya. Itulah yang dikatakan tulul amal. Nah tapi begitu kita mati yang tadi kita udah rencanain bakal begini habis ya, habis sudah, nggak lagi dah bisa angkat tangan kita, udah tukar orang udah ya, mau nggak mau ya, tukar orang udah ya, yang kita pengenin. Nah itulah ya, boleh kita pikirin gitu ya, kita disuruh pikirin tentu ya, dengan datangnya nanti kematian tuh yang bakal kita yang mutusin kita punya angan-angan gitu. Itu nih tafakur. Jadi tafakur kita tuh begitu
Ya, habis sembahyang subuh, habis kita zikir, kita doa, baca Quran, kita doa, duduklah sebentar, kita tundukin kepala kita, ya, kita pikir apa pada diri kita, ya, apaan yang perlu kita tafakurin, apakah kerjaan kita, kelalaian kita nih ibadat, begitu, atau dosa-dosa yang pernah kita ya, kerjain, kan gitu, ya, dosa-dosa yang kita pernah kerjain. Ya, atau juga apa ya yang pernah kita itu, atau juga apa yang kita ini gitu ya, nah itu perlu kita ya pikirin, itu maksudnya supaya tuh nanti datang kematian kita nggak ada penyesalan, ya gitu ya. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda nih, aktsiru min zikri hazimil lazat. Ya, kata Rasulullah, banyakinlah oleh kamu untuk mengingat yang menghancurkan kelezatan. Ya, kita biar banyak-banyak tuh mengingetin yang menghancurin kelezatan kita nih. Ya, kesenangan-kesenangan kita gitu. Nah, apa artinya? Maknahu tawassu bi zikrihi al-lazat katanya. Ya, gitu. Tawassu artinya kamu minumlah atau kamu ya ceguklah katanya dengan menyebutnya tuh ya, kematian itu yang dapat menghancurkan kelezatan, hatta yan qati'a, sehingga putus tuh ya ruku nuha ilaiha, kesenangan ya, ruku nukum ya, kesenangan kamu dengan dia tuh ya, dengan ya kematian tadi. Patan qalibu alallahi ta'ala, maka kamu bakal kembali kepada Allah tuh ya. Jadi Nabi suruh tuh ingetin, banyakin yang bakal menghilangkan, menghancurkan kelezatan kita, kesenangan-kesenangan kita. Nah, qalat Aisyah tuh, berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ya Rasulullah, hal yuhsaru ma'a syuhada'i ahadun. Ya Rasulullah, apakah ada orang yang bakal dikumpulin bersama orang-orang yang mati syahid? Qala, jawab Nabi, na'am, ada katanya. Siapa tuh ya Rasulullah? Man yazkurul mauta fil yaumi wal lailati isrina marratan. Orang yang ingat mati dalam sehari semalam itu 20 kali. Ya, jadi kalau kita tuh ingat mati dalam sehari semalam ya 20 kali, itu berarti kita nanti kalau kita mati, kita ngumpulnya kepada orang yang mati syahid di situ ya. Ya 20 kali. Ya, berarti kalau ingat mati itu bukannya kita ingat mati. Ya, bukannya zikir gitu. Ya, karena kita baca gitu mati 20 kali itu gue ingat udah. Bukan, artinya kita di saat kita tuh ya. Nah, ya waktu kita sholat kita ingat itu kan di 20 kali. Ya berarti setiap sholat harus kita ingat itu. Ya, kita sembahyang ya, kan gitu. Nah, kita sembahyang habis sholat itu keinget bahwa kita ini bakal mati. Udah segitu. Ya, kan gitu, bukannya disebut mati bukan gitu ya. Jadi ingat bahwa kita ini bakal mati, nanti kita kerjain lagi gitu ya. Kenapa nih kita kerjain begini? Karena kita bakal mati. Jadi kita lagi keadaan lagi senang-senang gitu ya, kita ingat ya kita nggak bakal senang seterusnya nih gitu, kita bakal mati. Nah itu berarti udah ngikut mati kan gitu ya. Kan kalau kita lagi bercanda lagi tawa ingat lah gitu lagi apa nih ya, nggak bisa begini kita ya. Nah kita bakal ada akhirnya bakal mati gitu. Nah itu yang namanya ingat mati gitu, bukannya disebut tuh matinya, bukan gitu ya, ingatnya gitu ya. Itulah Rasulullah bilang. Nah, wa khurujul amri anil ihtiyari, dan keluarnya tuh ya masalah tadi daripada daripada usaha kita. Ya, jadi kalau kita ingat tuh ya kematian, ya berarti tuh apa yang kita udah rencanain gitu bakal habis tuh gitu. Wa huwa khilaful idtirar, itu menyalahi daripada kebutuhan. Wa hadza ma'tufun ala qarbil ajali, ini diatopkan kalimatnya tuh kepada qorbul ajal, yaitu dekat ya masanya nih. Jadi kita ingat bahwa semua urusan kita nih yang kita rencanain, yang kita kerjain itu bakal habis gitu ya gitu. Nah gitu ya, wa khusulul hasarat, dan kita ingat lagi katanya, tafakur lagi bahwa kalau kita nggak ingat nih, nggak tafakur, kita bakal mendapatkan kerugian ya, bilha wal muhmala ail hazan. Nah itu duka cita, rugi ya kita ini. Wan nadamah, dan nyesel fil akhirati, di akhirat,
bitulil igtirari, dengan lamanya tertipunya kita nih ya. Jadi kita ingat dah ya, kita pikirin ya, kita duduk, kita tafakur ya, kalau kita lupa nih ya ama ya tentang kematian, itu bisa membawa kita jadi ya apa tuh, penyesalan gitu kan ya, duka cita ya, dan juga kita termasuk orang yang tertipu gitu ya, gitu ya. Jadi kita jangan sampai tertipu dengan ya kelezatan dunia ya, dengan halawatud dunia nih ya, kesenangan dunia ya, karena kesenangan dunia ini ya ada batasnya ya. Kesenangan yang kita hadepin, kesenangan dunia ya, di dunia tuh kesenangan nggak lama gitu ya. Coba dah, yang paling enak aja ntaran kan Jami ya. Yang paling enak, yang gitu ya, lama gak gitu ya, lama gak gitu ya. Yang paling enak tuh yang kita boleh kita ubur-ubur ya, boleh berebut ya, gitu ya. Iya, yang kita hampir berantem gitu, kita nyari kan kesenangan. Ada gak seharian gitu ya, tahu seharian sejam aja kagak kan kesenangan ya. Itu kesenangan dunia tuh yang kalau kita wah gitu ya, sampai ribut-ributin gitu ya, itu kan kesenangan dunia itu namanya, yang orang kata surga dunia. Iya, lama gak gitu tuh itu namanya nikmat dunia segitu gitu. Nah beda dengan akhirat nanti ya, itu ya. Dengan akhirat tuh nggak ada putusnya, kalau kasih. Nah makan gitu juga kan, yang kita pengenin ngapo gitu, nyampe mana tuh ya, di mulut doang kan gitu kan ya, di mulut kita kunyah telan, habis telan keluarin lagi, enak gak? Coba dah iya gitu ya, kita kan yang apaan yang kita pengenin makan nih gitu ya, yang mahal yang apa dah kita usahain beli makan, masukin ke mulut, udah mulut nyampe mulut keluarin lagi gitu, rasanya bagaimana ya, belum nyampe kemarin masih di mulut, sini keluarin gitu, rasanya udah lain kan. Nah itu ya segitu ya, kita kunyah kena ya, nah ya agak ada tuh ya gitu tuh yang dikatakan tuh ya, dunia tuh kelezatan dunia. Hanya kita jangan tertipu ya, kelezatan dunia. Kita pergi jalan sono ya gitu, oh, wah tahun baru kemarin kita enak semangat sono, pergi berangkat dah, kan berangkatnya doang kan iya. Sampai sono gimana ya gitu ya, kalau kita pergi tuh ya enaknya kan lagi mau berangkat nih kan iya, lihat waduh orang pada pergi nih enak banget, kita nggak pergi kayaknya Masya Allah ya, kayak apa kita kayaknya kita ya teplek banget. Orang-orang pada pergi, kita kagak gitu lihat, begitu kita ngikut pergi sono, begitu nyampe sono gimana. Nah itulah yang namanya itu as-safar qit'atun minal azab ya, pergi itu adalah bagian daripada azab ya, teman mulainya doang kan, begitu nyampe sono ya berlagi kayak zaman dulu, bawa kerendet petong segala termos dibawa gitu iya, nyampe sono kan dicapek udah jalannya jauh nenteng gitu. Ya kalau sekarang sih masih mendingan dikit kan ya, kagak pakai bawa-bawa gitu, gampang kantongin aja dah gitu. Dari dulu kan bawa triker ya, kalau perlu bakul dibawa kan gitu ya, begitu turun nyampe sono aduh gitu ya. Ya ada tuh teman begitu doang kan tuh ya, Jakarta tuh kelihatan enak banget tuh kalau pergi kan gitu capek ya situ ya. Inilah ya ketenangan dunia. Hanya jangan sampai kita tertipu tuh katanya ya gitu ya, bitulil iktirar tuh ya, dengan ya lamanya tuh tertipu katanya, ail lati anil mauti di dunia, artinya dia itu lalai ya, tertipu dari kelalaian mati di dunia ini. Fa'in naha tad'u ilal inhimaki fi syahawatid dunya, karena kalau kita lupa dengan ingat mati itu membawa untuk bergelimangnya kita, berlumuran kita tuh di dalam keinginan hawa nafsu dunia nih gitu. Kalau kita lupa mati kan gitu, akhirnya kita yang kita pikirin tuh kesenangan dunia aja gitu. Ini yang Allah udah bilang ya, dunia ini lahun walaibun gitu kan ya, dunia ini kan lahun walaibun, sama seperti permainan ya. Kalau mainan gitu kan, main bola kan buk udah habis itu abah udah bisa ya gitu
Ya, kita ribut udah duduk tuh kan, udah habis sudah segitu gitu ya. Nah ya dunia gitu juga kan, kita cari sono ubur sampai ribut tuh gitu ya, udah sampai waktunya ambil pulang udah habis tuh yang kita taruh, yang kita simpan, kita apa bukan punya kita lagi udah. Nah ya hanya ya diajak nih kita nih oleh ya para salafus soleh tuh ya, jangan sampai kita lupa nih masalah-masalah begini ya, karena kita nih ya semua bakal ya tinggalin dunia yang kita tempatin, yang kita milikin bakal kita tinggalin. Nah ya jadi kita berangkatnya kita nanti ke sono jangan lenggang tangan aja ya, biar ada bawaan gitu ya. Jadi bawaan kita nih yang kita bawa gitu supaya benar-benar bermutu gitu ya. Nya ulama-ulama tuh pilihin ya kepada kita nih ya waktu-waktunya. Kan kalau kita nih udah dipilihin sama ulama kan lebih tahu, lebih apa tuh ya gitu ya tentang menilai-nilainya gitu, karena berdasarkan dari Rasulullah nih kan gitu ya. Rasulullah tuh ya ajarin ya gitu ya untuk kita ya jual beli kita nih kepada Allah yang untungnya gede kapan gitu ya, apaan tuh ya barangnya yang seharusnya kita dagangin gitu ya. Nah itulah ya dibawa oleh Rasulullah tuh, diajak kita, nah diturunin kepada sahabat-sahabat, kepada tabiin, nah sampai kepada kita nih gitu ya. Nah itulah Rasulullah tuh ya ajurin, karena waktu yang paling bagus tuh ya buat kita dagang ya, kita jual barang itu ya habis sembahyang subuh ya gitu kan sampai terbit matahari gitu kalau siang tuh. Nah kalau sore ya itu habis sembahyang asar tuh sampai maghrib kan gitu waktunya tuh. Nah atau juga dari maghrib sampai isya yang awalnya awabin gitu. Nah kalau mau lagi di malam dah tuh gitu, sebelumnya subuh menjelang subuh. Nah itulah waktu-waktunya yang udah dibikinin ya sama Allah tuh ya, dibikinin sama Allah tuh waktu untuk kita jual beli ya dagangan-dagangan kita ini kepada Allah ya, karena Allah udah nyatakan pada kita innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah gitu ya. Allah bilang nih sungguhnya Allah tuh bakal beli ya gitu. Kalau yang namanya jual beli kan tukar menukar ya, mesti ada yang kita tukar kan. Allah udah siapin tukarannya apaan? Sorga. Nah tinggal kita jualnya. Ini tukaran Allah, Allah kata nih gue punya sorga, sekarang lo tukar sama barang dagangan lo. Nah kira-kira tuh ya barang dagangan kita tuh mau gak gitu? Iya. Nah kalau orang punya motor gitu, lu tukarin dah motor gue nih, motor gue masih bagus gini, bagru gitu. Nah lu tukarin sama barang lo. Nah barang kita harusnya kalau nukarin waktu itu emang apaan? Masa lontong? Gitu. Nah tuh apa tuh motor lo tukarin lontong lah? Ya siapa yang mau? Nggak bakal mau kan? Ya mestinya yang seimbang gitu, yang kira-kira ya kurang-kurang dikit ya maklum dah kan, ini namanya nukar kan gitu ya. Ini masih yang dianjlok banget. Nah begitu juga ini ya. Jadi kita tuh dianjurin tuh sama ulama, diajarin, Nabi ajarin. Jadi yang paling bagus dagangan kamu nih habis sembahyang subuh kamu tukarin, nah itu adalah bacaannya. Nah ini ya diajurin, itu namanya barang dagangan kita gitu. Nah nanti kalau asar apaan itu ya, ada zikir pagi, ada zikir sore kan gitu. Nah ada lagi nanti kerjaan yang malam tuh antara maghrib dan isya awabin namanya. Nah begitu, jadi tuh ada ya itu ya. Jadi ada macam-macam barangnya ya, kita cariin lah ya, kita kerjain dah ya. Jadi buat nukarin ya barang ini nih kepada Allah ya. Allah punya sorga ya yang begitu cakep, begitu bagus gitu ya. Ini jangan kita anggap gampang aja ya gitu ya, nilainya juga kan lain. Yang Nabi kata tuh mau diusatwin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha tuh kalau ukuran beli, ukuran pakai duit gitu kata Nabi tuh. Gantungan baju aja yang ada di sorga itu kalau diukurin duit yang ada di dunia nih nggak kebeli gitu tuh, saking mahalnya. Karena apa? Bikinnya kan ya di sono pakai emas ya, kayak emas apa ya, kalinya emas tuh, emas mutiara apa semua tuh ya, di sono udah nggak ada artinya ya, udah nggak ada harganya. Kalau di sini kan gitu
Ya, masih nilainya gede gitu ya. Ya disuruh tuh tukarin dah sono ya, nilainya tinggi gitu ya. Nah ya, Nabi ajurin bilangin bikinin ya supaya kita nih bisa ya, bisa mencapai tuh ya tukaran tuh ya, jual belinya kita nih sama Allah tuh bisa ya, Allah terima. Jadi begitu kita ajukan nih, ya Rob saya punya ini ya, tukarin dah sama sorga ya, biar Allah lihat nanti. Nah ini kiranya sih romannya bisa juga dan nih ya gitu, nyarin dah yang nggak cakep-cakep banget juga. Waktu kan perasaan kita wah cakep dan itu yang kita gitu. Ya karena kita berkeyakinan bahwa yang penting tuh jangan sampai jelek tuh. Karena satu kan kalau namanya tuh barang kita jangan sampai jelek, satu kita jaga. Apaan itu penyakitnya? Riya itu aja dah. Ya itu kan apa kalau penyakit riya itu ya udah dah, berarti barang kita udah busuk dah. Ya termasuk busuk udah kalau kita punya ada riya tuh artinya kita pengen dinilai orang, dilihat orang gitu. Jadi kita kalau kita berbuat begini supaya gitu, jadi supaya orang kata, supaya orang ini gitu, itu tuh namanya udah riya dah tuh. Tuh kalau yang namanya riya tuh ibadat kita, kalau yang namanya pakai riya itu sama juga barang busuk udah, kagak ada nilainya sama Allah gitu. Ya kita kok kalau kerjain begini nih kayak gitu begini nih, ini kita nih kan gitu ngaji nilainya kan gede nih gitu, nah, harganya nilai mahal ini ya. Itu yang Nabi katakan, kita duduk di sini 1 jam sama juga kita sembahyang berapa 1000 rakaat kan gitu. 1000 rakaat berapa jam kan lama tuh, sama juga kita apa tuh jenguk orang sakit 1000 orang, kita ngelawat 1000 orang. Ini kalau kita bandingin dengan duit apa, nengokin orang bawain jeruk sekilo, nah kalau 1000 orang sama ya, seton gitu ya, 1000 kilo kan begitu, dikaliin 1 kilonya berapa duit, mahal gak jadinya? Mahal lah gitu. Nah kalau nah kalau 1000 kilo gitu, nah sekilonya jeruk tuh yang paling murah dah katanya 10.000 dah. Nah kalau 10.000 kali 1000 kilo tahu berapa duit dah? Kan mahal itu. Hanya jangan sampai nih yang mahal begini jangan rusak gitu. Jadi kalau kita mau ngaji udah lillahi ta'ala, jangan pakai apa, jangan pakai pikiran kagak enak kagak ini gitu. Kalau udah pakai nggak ada ininya gitu, itu udah lain dah gitu. Sang sayang itu jangan pakai gitu. Kalau gua nggak ngaji nggak enak nih sama temen-temen gitu. Kalau nggak datang mendingan jangan dah kalau begitu. Ya, kalau mau nih gitu, lagi hujan, lagi apa nih, kalau gua datang nih kagak enak nih temen-temen, ntar gitu datang juga percuma, mendingan tidur di rumah ya, ikhlas gitu. Gitu iya. Tapi kalau datang juga gerimis hujan gitu, karena nggak enak lah, nggak dapat pahala sih ya kan, nggak enak sama Ucai, nggak enak ya sama Ustadz gitu. Kayak gitu jangan, kita mau ngaji lillahi ta'ala. Ya kalau kondangan sih namanya emang. Iya, nah kondangan kalau kita nggak enak kan nggak ada pahalanya. Mendingan kita kalau kondangan udah lihat apa tuh, nolong orang. Ya kita sedekah udah, mau lu ganti kayak kagak lo ini bodoh dah. Pokoknya urusannya nar Allah gitu. Ya, udah jangan pakai ngarepin. Bahkan kalau kita ngarepin mungkin bisa juga kagak kan? Ya gitu, kita kondangan nih sama orang yang kita kata, wah ini dia bakal gantinya gede nih. Begitu, tahu tuh orangnya mati. Orangnya mati. Iya temen dekat dah gitu. Oh kita kondangan dah gede sama dia gitu. Ya orang kaya. Banyak kita sebut kadang-kadang kondangan. Iya. Udah nggak enak kalau ketemu, kalau ngapa gitu. Ya itu udah gitu. Kita kondangan gede, orangnya mati, nah habis gitu. Atau juga di saat kita lagi butuh dia apa? Bangkrut susah. Nah kan gimana juga? Pindah, iya bisa juga pindah. Kan gitu, ada aja. Jangan ya, kalau yang begitu udah lillahi ta'ala aja udah, biar Allah nanti yang ganti. Jadi kan kita pahala dapat kan gitu, mungkin gantian nanti Allah kasih. Nah sama juga ini ibadat begini gitu. Ini jangan pakai kagak enak gitu ya. Semua tuh ya jangan pandang ini habis dah, nggak ada nilainya. Itu kalau kita kerja apa tuh ibadah yang pakai ada karenanya gitu ya. Nggak enak karena ini. Pokoknya kalau ada apanya nggak enak gitu. Ya, gitu kalau ada apanya. Ya, kalau apa adanya. Nah, jadi dah. Ya, sekarang kita apa adanya gitu. Kalau apa adanya kan lillahi ta'ala. Ya emang adanya begini udah begini gitu. Tapi kalau ada apanya, ya diusahain kan.
Ya, supaya nih itu kalau ada apanya berarti nggak enak kan? Ya, gitu. Ya. Nah, ya kalau semua tuh ibadat-ibadat kita jangan sampai rusak begitu tuh. Itu kalau emang satu-satunya tuh ya kerjaan Allah tuh yang ya paling Allah nggak terima itu aja dah. Pokoknya riya itu. Ya Allah udah bilang wala tusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan kamu isyrak ya di dalam ibadat kepada Allah. Isyrak tuh artinya riya. Jadi kita tuh ibadat pada Allah di samping pada Allah kepada ada harapan kita. Ya, kita datang ke masjid bayang sholat subuh supaya kan gitu. Ya, ada apanya supaya ada nilai orang, ada supaya apa. Nah, itulah yang begitu tuh. Tuh buangin tuh yang begitu-gitu. Ya. Ya, yang namanya ikhlas tuh ya yang dikatakan oleh ulama tuh zammuhum wa maduhum sawa. Orang puji, orang cela sama aja, nggak ada. Sama kita nggak apa-apa. Orang puji lu rajin banget, kagak girang gitu ya. Lu males banget, ya kagak kesel. Nyarin apa adanya. Gitu aja udah. Ya, yang nilai nanti Allah sunuh. Itu apa yang kita ini. Ini ya. Ini dagangan kita nih insya Allah kalau kita begini mulus gitu. Ya insya Allah tuh kita biar kata dikit gitu. Nah kita tukarin bisa juga Allah tuh terima dah. Biarin dah sorga gua yang mahal begini tukarin. Itu mau jeruk satu gitu ya, gitu. Iya jeruk mahal itu gitu. Itu jeruk satu ikhlas kita sama dari sekilo kagak enak kan ya habis kalau kan gitu. Gua kalau nggak bawa sekilo kayaknya nggak enak ya sekarang kantongin aja tuh gitu ya. Betulan nih gua bawa jeruk nih tuh lo jajalin dah enak gak gitu kan dimakan enak itu alhamdulillah tuh ya kan ikhlas kan gitu. Nah, dari sekilo nih bawa mau kemana pi mau ngeliatin orang sakit seno ya gitu ya. Iya bawa sekilo kok banyak banget habis kagak enak kan gitu. Gitu kagak enak kalau bawa 2 biji 3 biji gitu ya gitu busuk tuh semua. Iya gitu ini kan tuh kumpul ini tuh gitulah ya. Ini ya ini kita belajarnya begini nih kan maksudnya buat di hati kita. Inilah yang namanya tasawuf kan bersihin. Ya bersihin tuh yang namanya apa tuh ya pikiran-pikiran tuh yang begini yang gini gitu yang buat jadi ngerusak ya kerjaan-kerjaan kita. Itu namanya tasawuf gitu. Ya, bukan orang disuruh tasawuf tuh suruh jadi iya jadi sedeng jadi gila gitu kagak. Disuruh bener gitu. Gitu. Pahalanya seperti itu. Apaan tuh? Waktu isyrok seperti pahala Isyrok iya. Haji dan umroh. Itu ngerjain itu ngarepin itu. Kalau kita ngarep gitu, ngarep pahala, itu masuk ikhlas. Kan yang namanya tuh riya itu ngarepnya sama orang. Gitu sama manusia juga, sama orang yang macam kita gitu ya. Kita minta apa tuh pengen pujian dari apa si Fauzi gitu. Ya biar diuji apa Fauzi tahu nih gua nih kalau habis bayang subuh kagak pulang gitu tuh yang begitu tuh namanya riya. Nah kalau kita tuh ada harapan itu sih nih supaya dapat haji dan umroh emang Nabi yang janjiin kan itu namanya pahala. Kalau urusan akhirat tuh namanya nggak jadi riya, emang itu tujuan kita. Nggak rusak. Iya banyak kayak kita ngaji nih, Pak Jamil rajin banget tuh ngaji. Ya gue pengen dapat pahala, ya 1000 rakaat, kan gitu. Nggak apa-apa gitu. Ya tapi lu Jamil lu rajin banget, kagak enak kamu ucai, ketemu, kan gitu. Lo makan dah tuh ucai kan tuh gue nggak bisa balas apa-apa, gitu. Ya, ayo capek-capekin jalan, gitu. Itu kalau gitu ini mau ngarepin apa ya, kami gue dapat pahala 1000 rakaat gitu. Nah kalau gue sembahyang 1000 rakaat ya belum tentu nyampe lohor habis kan gitu. Mendingan gue jalan ya cuma 1 jam duduk dari jam ya gitu kan 1 jam atau 2 jam kan gitu udah itu aja udah ya jangan ngarepin yang lain ya. Kalau ngarepin tuh kita ngarepin pahala ngarepin ini itu namanya masih gitu ya, itu masih bilangan sunnah masih ikhlas gitu ya. Yang nggak ikhlas tuh yang dia ada ngarepin pujian dan ya harapan dari makhluk ya dari manusia gitu ya. Entah apa yang kita harapin ya apa tuh duitnya gitu ya atau harapin penghargaannya atau harapin ya apa yang kita harapin dari orang itu termasuk kagak ikhlas gitu ya.
Tuh ya, sama. Jadi kita baca surat apa nih? Surat Yasin, baca surat Waqiah. Supaya ngapa? Lu baca rajin banget baca surat Waqiah supaya ya rezeki gua lancar. Itu ikhlas. Ya kan rezekinya ngasih siapa? Allah kan, bukannya orang. Nah kecuali ini gua baca surat Yasin nih supaya apa? Ya, supaya Fauzi duitnya gampang nih gitu. Ya, gitu. Nah itu berarti nggak ikhlas itu. Ini kalau gua bacain Yasin, ntar gua datang sama Fauzi, duitnya tuh gampang dah keluarnya gitu. Itu namanya nggak ikhlas tuh, karena ngarepin sama dia. Tapi kalau ngarepin sama Allah supaya Allah kasih gitu ya. Oh, ya. Gitu ya. Jadi bisa bedain tuh antara ikhlas dengan agak yang gampang aja yang begitu tuh ya. Gitu ya. Nah, inilah ya. Jadi supaya apa nih, kerjaan-kerjaan kita nih kita biasain dah ya, didik hati kita tuh jangan sampai mau ada sesuatu yang harapan ya kepada manusia, pada orang ya yang kita harapin, masalah-masalah dunia. Ya harapan kita kerja Allah dah ya, rezeki kita susah ngapa gitu, kita sholat hajat, baca Yasin, baca Waqiah sama Allah. Udah, jangan sama orang. Ya, kalau kita sholat hajat gitu, baca Yasin supaya orang jadi pada ya kesian kita gitu. Gitu ya. Itu enggak ikhlas gitu. Ya. Itu. Ya kalau orang yang udah berbuat riya begitu, nanti di hari kiamat begitu kita tuh ya kata dalam hadis tuh ya, kita begitu kita minta pahala sama Allah, Allah kata bilang kan dulu udah dikasih gitu. Ya. Itu dulu udah dikasih. Dulu kamu apa tuh niatnya bayang apa? Kan gitu. Ya, gitu. Ya, kalau kata gitu, nah nggak ada lagi sama Allah, udah habis, nggak ada harapan gitu. Nah, ya, sayang gitu, capek-capek ya kita kerja gitu ya. Nah inilah ya, jadi ya, ya kita usahain di sini jangan sampai kita tuh terjadi ya tuwitu lil iktirar ya, lama tertipu kita ini dengan kelalaian kita daripada kematian di dunia. Fa innaha tad'u ilal minha ilal inhimaqi fi syahawati dunya. Maka kita tuh nanti bisa bergelimang ya, berlumuran dengan ya hawa nafsu dunia nih. Kalau kita lupa dengan ya kematian tuh ya, lupa akhirat. Nah, jadi apa Anda nih? Di sini kata Imam Ghazali, wal yakun min tasbihatika wa azkarika asyru kalimatin ihdahunna ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini udah ada habis yang subuh. Udah jangan pikir ini ya, ini kita baca aja. Jadi nanti giliran kita baca jadi mantap kan gitu. Ya kemarin kan kita nggak tahu tuh. Ya gitu, habis yang subuh kan kita baca nih la ilaha illallah wa syarikalah. Nah, kita nggak tahu tuh buat apaan sih baru baca begitu. Nah, sekarang nih kita tahu dah ya, jadi supaya mantap gitu. Justru dengan ada teorinya kan begini kan jadi lebih. Nah, jadi kita bacanya juga enak gitu ya. Satu tuh ya. Jadi dianjurin oleh Imam Ghazali ini. Jadi kalau kita tuh zikir kita habis sembahyang subuh ada 10 macam nih. Ya, yang pertama tuh baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah itu ya, meskipun tuh ada kurang tuh ya, wa huwa hayyun la yamut tuh biasanya kita la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enggak ada wa huwa hayyun la yamut, enggak apa-apa. Itu emang ada riwayat gitu ya. Nah, masuk tuh. Atau, nah yang kedua la ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Nah gitu, baca lagi tuh. Ya, gitu ya, la ilaha al-malikul hakul mubin. Ya, baca tuh. Ya, emang ini dianjurin ya, baca habis sembahyang subuh atau sebelum subuh. Kalau kita sebelum subuh bisa baca ya baca gitu ya. Nah, pamakna al-maliku zul mulki, yaitu makna al-malik artinya orang yang mempunyai kekuasaan. Wal muradu bihi al-qudratu, yaitu kuasa. Alal ijadi, yaitu kuasa untuk menciptakannya. Jadi Allah tuh sanggup bisa ya menciptakan sesuatu tuh. Wa maknal mubin al-muzhir, kata-katanya mubin, hakul mubin tuh, nah itu mubin itu artinya zahir. Li siratil mustaqim, yaitu yang zahir buat jalan ke jalan yang lurus. Liman sa'a hidayatahu, buat orang yang Allah kehendaki untuk berikan hidayat.
kama qalahul Azizi, sebagaimana mengatakan akan ini pengertian ini oleh Imam Al-Azizi. Ya, jadi kita bilang tuh la ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Artinya tidak ada Tuhan yang disembah ya melainkan yang menguasai kebenaran yang zahir, yang jelas gitu. Dua tuh. Nah, yang ketiga asali satu la ilaha illallah al-wahidul qahar rabbus samawati wal ar wa ma bainahumal azizil ghaffar. Nah, ini bacaan lagi. Ya, ini jarang kita baca nih. Ya gitu ya, bismillah subuh tuh ya jarang dibawa gitu ya kalimat ini nih la ilaha illallah al-wahidul qahar ya Allah yang esa al-qahar yang maha gagah rabbis samawati wal ard Tuhan langit dan bumi wa ma bainahuma antara keduanya al-azizul ghaffar Allah yang maha mulia dan maha pengampun kita ya. Nah, pamakna al-wahid artinya al-wahidu allazi la yanqasimu, yaitu Allah yang esa, yang satu, artinya enggak terbagi-bagi gitu ya. Gitu ya. Nah, wala mutasabihatu bainahu wa baina ghairihi, dan Allah yang wahid itu Allah yang tidak ada samanya. Tasabuhnya tuh ya miripnya katanya antara Allah dengan antara yang lainnya. Ini jangan kita nyamain Allah dengan yang lain. Ya kalau kita nyamain Allah dengan yang lain berarti musyrik. Ya apaannya aja, zatnya ya gitu ya, perbuatannya ya atau sifatnya jangan ya gitu ya, nggak boleh ya. Kalau kita sama-samain sama Allah tuh Allah kayak manusia begini gitu bentuknya, itu musyrik ya karena zatnya itu Allah bilang dalam Al-Quran kan Allah punya tangan, punya mata, nah berarti kan kayak manusia, kagak boleh. Allah biar dia Allah bilang tuh Allah punya mata, punya tangan, itu nggak sama sama kita gitu nih. Ya masa sama? Gak sama. Kalau kita sama tuh sama kayak makhluk, ya berarti Allah sama sama kita. Berarti Allah tuh ya gitu ya makhluk juga. Ya, berarti kita tuh kalau nyamain begitu musyrik gitu ya dalam zat Allah ya atau perbuatannya ya perbuatan Allah gitu ya kita samain gitu. Allah maha kuasa ya sanggup bisa begini ya, ada orang juga bisa juga tuh begitu kan gitu ya. Nah itu nyamain namanya, jangan gitu. Jadi kalau Allah tuh sifatnya maha kuasa ya berarti yang lain di bawah dia nggak ada gitu ya. Nah itulah yang disabdakan tuh layan qasimu wala mutasabih bi aini wa bainahu wa bainallah wa ghairihi. Wa ma'nal qahar artinya tuh Allah tuh qahar artinya maha gagah, wallazi la maujuda illa huwa ya al-makurun tahta qudratihi, artinya tidak ada yang ada di alam ini kecuali dialah Allah yang dapat menguasai di bawah kekuasaannya. Jadi apa yang ada di alam ini semua ada di bawah kekuasaan Allah, itu namanya Allah al-qahar gitu ya. Ya wa ma'nal aziz al-ghalib, pengertian al-aziz artinya Allah yang ghalib, Allah yang menang, artinya dia yang sanggup tuh ya gitu. Wa ma'nal ghaffar, pengertian al-ghaffar Allah maha pengampun, wallazi yasturul qabaih wa dzunub, yaitu Allah al-ghaffar Allah maha pengampun. Allah maha pengampun artinya Allah yang nutupin keburukan-keburukan dan dosa-dosa. Jadi kalau kita berbuat nih sesuatu perbuatan yang Allah nggak senang ya, yang Allah larang kita kerjain, itu kan dosa jelek, itu Allah tutupin ya. Artinya Allah tutupin tuh Allah nggak kasih tahu orang ya gitu ya, tolong kasih tahu orang gitu ya, gitu tutupin tuh namanya tuh Allah al-ghaffar ya, nutupin. Itu berbuat nih ya, umpama bulan puasa kita nggak puasa gitu kan orang nggak tahu kan tahu nggak ya? Iya gitu bulan puasa gitu ya kan kita nggak puasa tuh ya, kita makan aja gini hari ini ya gitu ya, kita makan atau kita ngopi gitu ya kan orang nggak tahu kita di rumah direk kan gitu. Apalagi orang taruh dah ada gitu keluarga kita pada nggak tahu, kita nyeduh aja kopi atau gitu kan kita minum mudah. Nah kan habis itu udah gosok mulut kita ini ya, orang nggak tahu kan. Nah tapi Allah tahu nggak dosa nggak, dosa kan gitu melanggar ya adaran Allah suruh puasa kita nggak puasa dosa, tapi Allah nggak buka kan ya, nggak tahu tuh kalau kita nggak ngomong nyampe sore orang tahu nggak? Agak. Nah kalau orang tahunya karena apa kita ngomong, nah itu salah kita. Allah udah tutupin, kita yang buka. Nah itu. Hanya kalau sesuatu perbuatan tuh perbuatan yang maksiat, itu yang orang nggak tahu, ya Allah tutupin.
jangan kita buka gitu. Itu dalam hadis yang Nabi kata tuh innallaha yu'afi illal mujahirin. Ya, Allah tuh selalu maafin kesalahan hambanya nih. Ya, jadi kalau kita berbuat kesalahan tuh Allah tutupin, kecuali orang yang kerjainnya tuh terang-terangan di depan orang banyak. Itu Allah nggak tutupin. Bagaimana menutupin orang? Gitu, orang banyak. Ya, gitu. Ya, di atas pentas gitu, di atas panggung gitu, ya, dijoget, dicium tuh, ada biduan gitu. Itu Allah nggak tutupin tuh yang begitu. Tutupin nggak? Nah, orang lihat nonton. Kalau mungkin kalau di bawah sono udah selesai begitu, dicium gitu, kan nggak ada yang tahu. Ya, di jalan dah berdua dicium tuh biduannya. Ya, gitu. Kan nggak ada yang tahu. Dia berdua doang, dia diam aja udah, dia nggak ngomong. Gitu. Itu bisa Allah masih tutupin tuh. Gitu, ya, Allah masih maafin. Gitu, tuh yang itu. Tapi jangan kita buka. Nah, termasuk kita buka tuh mujahirin, artinya kita cerita. Itu Allah udah nggak maafin dah, ya. Gini ngomong gitu siangnya, ya malam kita habis cium tuh cewek dia bisa di orkes gitu, ya. Di bawah sana nggak ada yang lihat, kita ajak dah, kan gitu kita cium, habis itu siangnya cerita, wah semalam gua sama ya biduan ini nih, ya gitu, ya. Nah itu berarti kita buka tuh, yang Allah tutupin. Iya, salah kita. Itu yang seharusnya dosanya kecil, jadi dosa besar itu. Ya, karena kita buka tutupan Allah, termasuk kita menghinakan ya perbuatan Allah gitu ya. Itu yang nantinya Allah tuh Ghafar. Ya, Allah Maha Pengampun. Artinya yasturul qabaih wa dzunub. Artinya Allah tuh tutupin ya gitu yang jelek, kerjaan yang jelek dan dosa. Nah, dengan apa? Bi isbali sarti alaiha fid dunya, dengan Allah ulurkan, nah ya Allah ulurin tuh ya tutupannya kepada orang itu, perbuatan yang jelek itu di dunia. Di dunia Allah tutupin. Gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, watarkil mu'akhaza bil afwi, dan Allah tinggalin tuh ya menyeksanya dengan Allah maafin. Nah, di akhirat Allah enggak apa? Ya enggak seksa karena Allah maafin. Itu namanya Allah Al-Ghaffar. Atau di dunia juga ya Allah maafin tuh karena kita berbuat maksiat. Seharusnya tuh Allah kan turunin azab. Ya, tapi Allah enggak turunin azab kan? Gitu ya. Nah, ya ditutupin tuh. Gitu Allah maafin. Gitu ya. Oh, ya enggak diazab. Seharusnya kalau kita berbuat maksiat kan Allah kasih kita benjol gitu. Kan gitu. Ya ketahuan, tapi Allah kan tutupin, Allah maafin kagak. Ya, enggak ngapa-ngapa tuh gitu ya. Nah, gitu ya, mu'adzabil afwi anha ya fil uqba di akhirat. Wa yasunul abdu min auzariha, dan Allah pelihara seorang hamba tuh dari dosa-dosanya. Kaza fi syarhil jami'i, begitulah yang dijelaskan di dalam kitab Syarah Jami' Ushagir tuh gitu ya. Jadi Allah Al-Ghaffar artinya Allah yang nutupin ya kerjaan kita yang jelek dan dosa kita nih gitu ya. Nah itu ya. Jadi ya kalau kita baca tuh ya, nah, wiridan yang ketiga la ilaha illallah al-wahidul qahhar rabbus samawati wal ardh wa ma bainahumal al-azizul ghaffar gitu. Nah ya, ar-rabi'atu, dan yang keempat nih, zikir yang keempat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya ini gampang nih ya, hanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Wa hazihil kalimatu, kalimat ini ila qaulihi wallahu akbar tusammal baqiyatus sholihah. Ini yang disebut baqiyatus sholihah, yaitu perbuatan-perbuatan yang baik gitu ya. Nah ya gitu. Nah gitu Allahu Akbar tuh. Nah wakila ada kil mengatakan wahya qauluhu illa billah, yaitu sampai perkataan illa billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallam, la an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi samsu. Kata Rasulullah tuh ya gitu ya, Rasulullah sesungguhnya saya mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, itu adalah kalimat yang saya paling suka katanya sampai terbit matahari. Ya, itu kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, itu yang disebut wal baqiyatus sholihatu tuh ya. Ya, dalam surah apa tuh Al-Kahfi ada tuh ya gitu. Ya, kalimat baqiyatus sholihat artinya kalimat ya bacaan yang bagus tuh. Nah ya,
Hanya bagus tuh kita jadiin wiridan ya, kalimat subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar ya, pahalanya banyak gitu. Hanya waktu Nabi Isra Mi'raj tuh, Nabi Mi'raj sono ketemu Nabi Ibrahim ya gitu. Nabi Ibrahim pesan, ya Muhammad katanya, ntar kalau kamu turun ke dunia bilangin umatmu katanya biar banyak-banyakin tanaman ya sorga tuh katanya. Itu ya kata Nabi Ibrahim ya, pesannya kepada Nabi Muhammad, biar banyakin minat umatmu, bilangin biar banyak-banyak tanaman sorga katanya. Nah Nabi bilang tanaman sorga apaan? Nah inilah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu. Ya, semakin kita banyak baca tuh kalimat Allah akbar, semakin banyak tanaman. Kalau banyak arti kebunnya luas gede gitu ya, masa numpuk gitu ya, berarti kebun gede gitu ya. Jangan kebun kita nanti kosong sono, lah kagak enak gitu ya, kagak ada puunannya ya. Teman lapangan tuh kan mau main bola di sono ya, itu nggak laku dikontrakin sono. Kalau sini sih bisa ya buat lapangan gitu ya, agak sono ya, jangan sampai kosong. Biar tuh ya orang yang bakal masuk surga yang paling paling miskin aja Allah kasih tuh sepandangan mata gedenya gitu ya, sepandangan mata gitu ya, 4 penjuru ya. Kita derek nih di Benaran tuh, naik ke sono kita ngeliat tuh ya, barat timur utara selatan, kita lihat tuh nyampe mana tuh pandangan kita tuh batasnya. Yang paling ujung paling kecil lah kita lihat sono gitu, kelihatan tuh Gunung Salak tuh ya, gitu dah tuh ya, berarti Jabodetabek kali ya gitu ya. Kalau gitu tuh yang paling miskin ya, bagaimana yang kaya gitu Allah kasih tuh buat seorang. Kalau ada ya nanti hamba Allah berapa hanya ya, besarnya tuh sorga lain dengan nama dunia, udah nggak bisa kita bayangin dah gitu ya. Hanya kita tinggal bikin ya, nah bikin persiapan kita gitu ya, supaya jadi kita tuh kalau punya kebun lebar jadi banyak ya puunannya ya, punya rumah rumah sono nanti banyak ya, biar banyak hiasannya, banyak apa gitu ya, jangan kosong aja gitu ya. Nah itulah ya, jadi baca tuh banyakin tuh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya gitu, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim ya. Ini satu ya zikir yang sangat tinggi nilainya ya, baca tuh ya. Kalau kita bisa, kalau jadiin atakoh itu dengan subhanallah walhamdulillah aja situ, subhanallah wa bihamdihi gitu, atau subhanallah walhamdulillah, itu bisa dijadikan sebagai atakoh gitu ya, bebasin daripada ya azab kubur gitu ya. Jadi bebasin dari api neraka ya, bahkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi 1000 kali gitu, atakoh sugroh gitu ya. Nah bisa kita baca, kita simpen buat diri kita atau juga orang lain yang kita mau berikan tuh. Nah itulah ya. Nah itu ya kalimat yang paling Nabi suka tuh ya, sampai terbit matahari habis wayang subuh baca itu. Al-khamisatu yang kelima nih, kalimat bacaannya subuhun kudusun ya gitu, Rabbul malaikati waruh gitu ya. Kalimat subuhun kudusun wahuma ismani min asma'illahi ta'ala. Keduanya nih, subuhun dan kudusun, itu termasuk nama Allah, asmaul husna nih. Qala Sa'lab, berkata Imam Sa'lab, kullu ismin ja'a ala fa'ulun fahuwa maftuhul awal ya. Kata Imam Sa'lab nih, setiap isim yang datang atas wazan fa'ulun itu katanya bacanya fathah huruf pertama ya gitu ya, fa'ulun ya gitu ya. Nah kecuali katanya as-subuhu wal kudusu, kalimat subuhun dan kudusun itu huruf pertamanya dhammah katanya gitu. An tasbih yakunu bitaat ya, subuhun tuh painal dhamma fihima aksaru, karena bacanya subuhun dan kudusun pakai dhamma huruf pertamanya itu katanya lebih banyak dibaca daripada sabuhun gitu ya. Nah ya gitu ya, aksatu wa qad yuftahani wa qara'ahuma sibaweh bil fathi, dan terkadang juga orang bacanya dua tuh patah jadinya gitu ya. Nah jadi subuhun dibaca sabahun ya, qadasun gitu ya. Nah gitu ya, katanya tuh
Nah itu katanya ya, kalimat itu katanya telah membaca kedua kalimat tersebut oleh Imam Sibawayh dengan fathah katanya. Jadi baca sabah ya, sabahun dan qaddasun tuh. Ya gitu. Ya. Nah, tuh Imam Sibawayh seperti baca itu katanya gitu ya. Wal farqu baina tasbih wa taqdis, dan perbedaan antara tasbih dan takdis apa sih? Gitu. Sabah kan bertasbih, ya Allah bersih, ya Allah bersih, kudus bersih. Artinya anna tasbih yakunu bi taati wal ibadati. Kalau yang namanya tasbih itu kerjaannya disertai dengan taat dan ibadat. Gitu ya. Wa takdis, kalau takdis itu yakunu bil ma'arif bi zatillahi ta'ala. Takdis itu artinya dengan makrifat, ya, dengan sifat-sifat Allah tuh, zat Allah Ta'ala, wa sifatihi wa af'alihi, ya gitu ya, dengan sifat ya apa af'al dan ya ya dengan ya zat Allah Ta'ala. Itu kalau kudus. Ini kita bilang Allah kudusun, Allah itu maha bersih, suci, ya artinya bersih daripada syarikat gitu ya. Nah kalau subuhun itu Allah itu ya bersih daripada ya persarikatan di dalam ibadat gitu ya. Nah fayakunu takdis at-tafakkur fi zalika. Kalau takdis itu adanya dalam tafakur, ya kita berpikir, itu timbul ya mengatakan bahwa Allah itu maha suci. Rabbul malaikati warruh, subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh. Nah itu Tuhannya malaikat dan Tuhannya malaikat Jibril. Wafil hadisi, di dalam hadis allazi rawahu Abu Dawud, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa Turmuzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah, yang diriwayatkan oleh ya Abu Dawud, Turmuzi, Nasa'i dan Ibnu Majah, wa Ibnu Sunni dan Ibnu Sunni, ani Zubair, daripada Zubair, ma min sobahin yusabbihul abdu fihi illa wasarihun yasrahu ayyuhal khalaiku sabbihul malikul kudus rabbul malaikati waruh. Ya, dalam satu hadis nih yang diriwayatkan dari Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Sunni dari Zubair, ya gitu ya, Zubair bin Awam, sahabat nih. Nah itu Rasulullah SAW bersabda nih, tidaklah dari di pagi hari ya yang hamba itu ada di pagi hari. Jadi kalau kita di pagi hari, kita tuh ada di pagi harinya, itu ada suara yang menyerukan, ya gitu, kita nggak dengar nih, ya dibilang begini, ayyuhal khalaik, wahai seluruh makhluk, sabbihul malikul kudus, bertasbihlah kamu kepada ya al malikul kudus rabbul malaikati waruh. Artinya ada suara suruh kita bertasbih, baca tuh kalimat subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Itu ada suara begitu, bilangin katanya tiap pagi ya gitu ya. Nah ya yang kita tuh nggak dengar gitu ya. Nah qala Syarbini, berkata Imam Syarbini, ar-ruh wa Jibril, katanya rabbul malaikati waruh, malaikat, Tuhannya malaikat, Tuhan ruh al-Jibril tuh alaihi salam. Wa qala, pendapat yang lain, ar-ruh maliku ra'suhu tahtal arsi warijlahu fi nuhumil ardi sabi'ah. Ada yang mengatakan ruh itu malaikat yang kepalanya adanya di atas, dia di aras, sedangkan kakinya di bawah tanah yang paling bawah tuh, lapisan bumi yang paling bawah. Itu malaikat tuh gedenya. Tuh ya katanya tuh ya. Nah, ar-ruh tuh. Jadi kita bilang rabbul malaikati waruh. Jadi kalau malaikat ar-ruh tuh disebut ar-ruh tuh malaikat yang palanya di atas, ya. Nah, kakinya ada di paling bawah tuh bumi. Gitu. Ya, kalau segitu tingginya, gedenya kayak apa? Ya. Nah, ya. Nah, tuh Allah ciptakan malaikatnya begitu, gitu ya. Nah, ya ridau bitumil ardi sabi'ah. Walahu al-pura'sin, katanya tuh malaikatnya begitu tuh, robaat subuhun itu dia kepalanya ada 1000. Ya, kepalanya 1000 yan. Ya, orang kepalanya 2 aja kita repot. Ini paling 1000. Gitu, ya. Paling 1000 gitu. Nah, ya, walahu al-pura'sin. Kullu ra'sin a'zamu minad dunya. Ya, setiap kepalanya itu lebih gede daripada dunia. Satu kepala gedean itu daripada dunia. Dunia ini kan yang kata kita langit dan bumi dah. Gini, ya langit gedenya kayak apa, bumi kayak apa tuh, dari mana tuh batasnya gedenya.
Itu pahala malaikat tuh lebih gede dari itu. Itu atu gitu. Nah kalau 1000 di mana adanya? Itu jangan dipikirin dah, itu urusan Allah. Gitu, ya. Kita nih dalam masalah ini percaya aja dah gitu. Ya, ntar kalau mau lihat kenyataannya sono udah mati. Udah mati baru dah Allah kasih lihat tuh nih gitu. Bahwa bener-bener tuh yang namanya tuh sorga tuh kan gitu. Ya kan kenapa? Ya Allah bilang arduhas samawati wal ar. Gedenya tuh bumi sorga itu lebih gede daripada 7 lapis langit dan bumi. Adanya di mana? Entar di sono. Kalau di sini kita nggak bisa bayangin di mana adanya gitu ya. Ini jangan kita cari-cari sini ya. Yang sini sekarang kita yang penting baca aja, kerjain. Ntar udah dilihat sono gitu ya. Ini jangan kita pikirin ini yang begini karena ini di luar akal kita. Nah sampai kalau kita pikirin yang begitu bisa jadi keluar akal kita dah gitu. Los jadinya. Jangan gitu ya. Nah tuh ya, tuh jadinya katanya ada malaikat itu ada punya 1000 kepala, setiap kepala itu lebih gede daripada dunia. Wafi kulli ra'sin alfu wajhin, setiap kepalanya itu ada 1000 wajah, 10 muka, ya 1000 muka, gitu ya. Satu kepala 1000 mukanya, satu kepala 1000 mukanya. Ada mana dah jangan jadi, gitu ya. Nah ya. Gitu ya. Wapi kuli wajhin alfu pamin, satu muka 1000 mulut. Susah dibilang ini dah nih. Gitu ya. Nah, gitu ya 1000 mulut. Nah ya, wapi kuli pamin alfu lisanin, satu mulut ya, setiap satu mulut 1000 lidah. Ya, gitu lidahnya ada 1000. Nah, itu lidah tuh semua yusabbihullah ta'ala fi kulli lisanin alfu nau'in minat tasbihi. Setiap lidah itu mengucapkan tasbih kepada Allah 1000 macam tasbih. Ya, ucapannya tasbihnya. Bukan satu macam 1000. Bukan, jadi 1000 tuh. Ya, jadi satu apa tuh? Satu lidah 1000 macam tasbih. Ya, yang baca tasbihnya subhanallah, ntar yang lain lagi. Kita nggak hafal dah tuh tasbihnya. Gitu ya. Nah gitu ya. Nah ya 1000 macam tasbih. Wa tahmid 1000 macam tahmid ya. Wa tahmid ya gitu. Tasbih wa tasmid ya. Naun minal ya tasbih wa tahmid wa tahmid. Walikulli lisanin ya lughatan. Setiap lidah itu mempunyai bahasa. Ya, ada bahasanya masing-masing. La tusbihu lugatal ukhra, yang enggak sama tuh lugatnya, bahasanya. Bahasa ini beda, bahasa ini enggak sama gitu ya. Nah, fa iza fataha afwahahu, apabila dia membuka mulutnya bitasbih dengan tasbih, kharrat malaikatus samawati sab'i sujadan, maka tunduklah ya malaikat yang ada di langit dan di bumi itu, yang di 7 lapis langit dan bumi semua tunduk sujud. Artinya begitu tuh malaikat ini nih mengucapin subhanallah, begitu semua tuh malaikat yang ada tuh di langit semua tunduk katanya sujud. Kenapa? Mahafatan antahrukahum anwaru afwahihim, karena mereka takut kebakar dengan nur mulut mereka tuh. Ya. Nah begitu intahas itu. Ya, jadi ini berarti pengertiannya ya kalimat subuhun kudusun ini ya nilai pahalanya tuh banyak gitu, karena Allah cabdikan tuh malaikat yang namanya subuhun itu aja udah punya satu mulut aja 1000 ya, bahasa ya 1000 lidah gitu ya. Nah ya, jadi kalau kita ucapin nih kalimat subuhun kudusun rabbul malaikati waruh, itu kita dapat pahala tuh sebilangan mulutnya malaikat yang itu tuh gitu ya, berapa ribu dah, berapa juta gitu ya. Nah gitu ya, jangan males dah, ini nilai mahal ini gitu ya. Kata Ibnul Arabi nih ya, Ibnul Arabi tuh bilang ya gitu, seorang wali min auliyaillah tuh ya bilang tuh, orang yang sering nih baca nih kalimat ini subuhun kudusun, itu Allah berikan kepada orang itu dapat kelezatan ibadat gitu, dapat halawatul ibadah. Jadi kita tuh nanti melaksanakan ibadat enak aja. Kalau namanya halawat tuh enak, manis, enak. Jadi kita mendapatkan ibadat tuh enak aja sama kita, nggak rasa jemu, nggak rasa ya bosen gitu. Ini kalau kita sering baca. Ini Rasulullah tuh sering baca nih kalimat subuhun kudusun tuh dalam sujud. Bayang tuh tahajudnya
Ya, di dalam tahajud tuh Rasulullah baca tuh subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Ya, boleh kita ikut ittiba kepada Rasulullah tuh. Ini kalau kita sembahyang witir, ya, malam tuh tahajud apa, ya, masukin nih tasbih kita tuh. Ya, setelah kita baca subhana rabbiyal a'la tuh. Nah, ya kita masukin tuh subuhun kudusun. Nah, lebih-lebih kalau kita sholat witir. Ya, emang sebagai wiridannya. Kalau witir nih, gitu ya, gitu ya. Habis sembahyang witir tuh, nah ya kita baca tuh. Nah ya kalau bisa kita baca dalam sujud tuh. Rasulullah baca dalam sujud. Ya, kalimat subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati waruh. Kita baca dah berapa kali? 3 kali atau berapa gitu. Nah ya mudah-mudahan nanti Allah taruhin di hati kita tuh rasa halawatul ibadah, rasa kelezatan ibadat gitu ya. Nah gitu ya, kan kita banyak kan mau jemu mulu, mau bosen ya. Kalau yang namanya itu ibadat mau bosen mulu ya gitu, ntar bau-bau kerjain dikit bosen tinggal ini gitu tinggal. Nah kalau Allah udah taruhin ya di hati kita tuh kelezatan ibadat, insya Allah tuh ya dalam keadaan enak nggak enak, senang nggak senang tuh ya, lagi susah lagi senang, lagi sakit lagi sehat, itu karena udah dapat kelezatan itu biasanya tuh nggak ketinggal gitu ya. Ini biasain dah ya. Ini ittiba kepada Rasulullah tuh ya, ada di dalam kitab Azkar tuh, Azkarun Nawawi, yaitu dibilang kalau Rasulullah kalau sujud bacain ini ya, setelah Rasulullah baca subhana rabbiyal a'la tuh, nah ya Rasulullah sambungin subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Udah hafal kan ya, gampang dah tuh ya, udah sering gitu kalau sembahyang tarawih kan gitu, begitu habis subhanal malikil kudus gitu ya kan gitu ya gitu, subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati waruh, subhanallah walhamdulillah tahlil lah, jalan aja amik dah hilang gitu subhanallah gitu tuh kalau habis tarawih kan gitu ya, udah tahunan masih nggak hafal ya, kalau nggak tulis lah masih nggak hafal, gampang ya, subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati waruh ya. Nyari nggak punya duit, yang penting apa tuh enak ibadat gitu aja dah gitu ya. Masa iya ya. Kalau duit rezeki itu urusan Allah dah. Nah karena kalau ibadat tuh tuntutan Allah kepada kita ya, Allah kan tuntut kita, tuntut ibadat gak? Kita dituntut sama Allah, itu wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, itu Allah tuntut ya gitu. Allah tuntut tuh kita untuk ibadat. Kalau masalah rezeki urusan Allah gitu, jangan kita pikirin ya. Ini kita banyak kan kita pikirin masalah rezeki mulu, ibadatnya yang tuntutan Allah mana gitu. Kita kan namanya banyak minta Allahumma rizukna, ya Allah berikan saya rezeki banyak gini gitu. Nah kata Allah, nah lu kerjanya aja ya, yang Allah suruh segen-segenan ya, minta upah banyak gitu. Itu ya, kita banyak kan nuntut sama Allah ya daripada ya tuntutan Allah. Ya seharusnya kita tuntutan Allah tuh kita banyak kerjain ya. Allah kan suruhin kita ya banyak berzikir ya, wazkurullah zikran katsira wasabbihu bukratan wa asila tuh ya, di Quran kan itu Allah tuntut. Kita mintanya apaan tuh ya, zikir kagak, tasbih kagak, minta Allahumma zukna, ya Allah kasih rezeki gitu aja gitu ya. Hanya kita jangan nuntut Allah aja, tapi tuntutan Allah ya harus kita penuhin. Kalau tuntutan Allah kita penuhin tuh urusan yang begitu sih ya, nggak kayak kita minta juga Allah dah ya, karena Allah tuh punya apa tuh namanya, punya rezeki, yang rezeki apa tuh ya ya rezeki madmun, maksum, dan apa satu lagi tuh, nah itu tuh ya itu, nah itu tuh itu. Kayaknya kalau kita tuh ya banyak ibadat, banyak zikir sama Allah itu, nah Allah kasih rezeki itu tuh yang min haitsulah ya kasih gitu ya. Ini kita nggak banyak kerjain ya perintah Allah, man minta mulu gitu ya. Ya jangan ya, dibalik kita kerjain aja, karena yang Allah tuh suruhin kita kerjain ya. Tuh ya, ada rezeki madmun, ada rezeki maksum, ada rezeki mau'ud namanya tuh. Tuh rezeki mau'ud tuh. Mau'ud tuh artinya yang dijanjiin Allah tuh. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu rezeki mau'ud namanya, yang Allah janjiin. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah jadikan rezekinya tuh min haitsu la yahtasib.
Allah kasih rezeki itu min haitsu la yahtasib, yang kira-kira dia enggak gitu. Itu kata-kata yahtasib itu kata ulama tuh, ulama tafsir mengartikan ada yang kita artinya yahtasib enggak sangka dari mana datangnya, ada juga katanya tuh yahtasib itu kita enggak bisa hitung banyaknya. Ya saking banyaknya. Gitu, ya ntar yang mana dah Allah kasih gitu. Ya yang kita nggak sangka-sangka ya nggak apa-apa, dari mana tuh datangnya, hampir lagi dikasih yang kita nggak bisa nggak bisa hitung, naruhnya di mana ya anu itu, ya kalau nggak banyak itu, ya itu ya itu tuh namanya rezeki mau'ud. Hanya jadi kita tuh kerjain aja dah ya apa yang Allah tuh, ini jangan banyak nuntut sama Allah ya gitu. Ini kan banyakan nuntut, jadi banyakan doa sama dari kerjaan. Ini dalam satu hadis qudsi itu Allah bilang katanya man saghalani zikri an mas'alatin a'taituhu khairun minhu gitu ya. Siapa orang yang sibuk kepada saya tuh untuk berzikir ya, sibuk untuk zikir ya sama Allah, dia nggak sempat untuk minta gitu. Allah kasih tuh lebih baik, lebih banyak daripada yang dia minta. Kalau kita minta, kita doa minta, Allah kasih yang ukuran kita minta gitu alokasinya. Karena mintanya gitu, ya Allah saya minta duit 1.000, ya dikasih 1.000. Nah kalau kita nggak minta kan gitu, lu mau berapa nih, terserah dah. Nah kalau dikata terserah kan, iya ngasihnya berapa duit? Ya masa dikasih 1.000, ya kasih mungkin 10.000, 100.000 kan gitu. Nama kan nggak minta kan, yang gitu. Ya coba kalau kita minta, lalu yang mau minta berapa duit? Mintanya, ini berapa duit nih ya nih? Gitu 1.000 dah, kasih nih 1.000. Kalau lebih kembaliin sini kan gitu. Coba kalau kata berapa nih, terserah dah. Ya, ya dasaran deket sini gitu, gajian gua ojek kan gitu. Ya, ya kasihnya berapa? 10.000 ya. Gitu. Ya. Tuh ya kata Allah gitu. Kalau kita tuh sibuk sama Allah tuh zikir, ya nggak sempat minta, itu Allah kasih lebih banyak daripada yang dia minta. Nah ini nih ya zikir ini nih ya bagus lah ya kita mantepin ya, bukannya aja di waktu pagi, bahkan kalau bisa tuh kita ittiba kepada Rasulullah tuh ya di waktu sholat ya. Jadi waktu kita sujud tuh apaan? Ya, kalau malaikat itu, malaikat artinya malaikat yang biasa tuh, yang umum dah tuh, yang malaikat Jibril, malaikat tuh yang layak lamadun. Nah, kalau Rabbul Awaruh ini, Rabbuna, Rabbul malaikat gitu. Ya nggak apa-apa boleh. Itu Rabbuna tuh artinya Tuhan kita. Ya, artinya kita nyebut nih gitu, subuhun kodusun Rabbuna wa Rabbul malaikat. Itu kita nambahin. Gitu nggak apa-apa kita sebutnya bahwa kita bertasbih ini kepada Tuhan kami dan Tuhannya malaikat dan Tuhannya malaikat ruh tuh gitu ya, teman tambahan aja. Kalau kita nggak sebut Rabbuna juga nggak apa-apa gitu ya, itu dan tambahan aja Rabbuna wa Rabbul malaikat. Rabbuna tuh ini Tuhan kita nih, Tuhan kami gitu ya, kita sebagai takkid aja itu sebagai penguat gitu ya. Tapi kita udah sebut Rabbul malaikat itu udah masuk umum gitu ya. Nah inilah ya, jadi bagus tuh ya kalau kita kita gunakan tuh ya. Nah ya kita baca dah gitu ya, supaya kita bisa dapetin nih nilai pahala yang begitu gede banyak nih. Dan juga di samping itu tuh fadilahnya tuh gitu. Jadi ya kata Ibnul Arabi, nah itu orang yang sering membaca ini, nah itu Allah kasih dia nanti ada halawatul ibadah ya, rasa senang ya, rasa enak lezat di dalam ibadat. Ya, orang kalau yang namanya udah lezat kagak mau berhenti gitu ya, dalam keadaan bagaimana aja tuh yang orang Allah kasih tuh yang lezat ibadat tuh, yang pada diamnya di di goa, di ngate tuh ya, tempat dingin gelap begitu, itu karena udah lezat sama dia ya. Kita yang lihat kecapean kan, iya kita yang lihat tuh yang itu ya. Orang nggak dikasih lezat sama Allah tuh ibadat, diduduk di masjid dari pagi dari subuh ya, umpama gitu, dipulang-pulangnya lohor gitu, kita yang capek kan, iya kita kan nggak punya kelezatan gitu. Nah kita lihat itu tuh orang dari pagi dari subuh tadi, bulan subuh ada dia sampai lohor belum enak aja masih pegang tasbih begini belum pulang. Nah kita yang kecapean gitu ya. Sama juga orang yang di goa di mana tuh kita lihat tempat dingin ya, tempatnya gelap gitu, dia enak aja gitu. Kita yang gitu ya, kita ditaruh di tempat yang terang, yang ya, yang bersih begini ya, masih kagak gitu
Itu karena nggak lezat kita. Itu. Nah kalau dia lezat tuh, mikirin. Ya orang kalau lezat udah lezat makan enak kan? Ya, kita yang kalau kagak lezat makan, ya nyoba-nyobain udah dah, ya kagak enak, udah tinggal. Nah dia kok makan gitu lezat, wah, gitu makan, enak gitu. Nambah, kagak mau berhenti kan gitu. Nah gitulah ya. Nah itulah yang namanya kelezatannya perlu ya kita cari tuh minta sama Allah, Allah kasih halawatul ibadah gitu ya, kelezatan ibadat. Nah inilah salah satu caranya nih ya supaya dapat gitu begini. Itulah lihat para aulia-aulia, para salafus soleh ya, dari pagi sampai sore itu di ada tanya kagak pegel nggak apa. Kalau kita udah mau pegel mulu kan ini ya semutan. Iya semutan ya pegel pada ngapa. Nah kalau dia ya dia makannya dikit ngapa, kagak lapar nggak ngapa. Karena apa? Allah ganti. Ya gitu, ganti tuh yang tadinya pegel jadi nggak pegel, jadi enak duduk gitu ya. Nah kalau kita kagak dapet ya udah baru duduk 2 menit aja udah iya keresen gitu ya. Nah inilah ya, nah ya ini kalimat ini ya mudah gampang ya, kita biasain dah ya, gunain kesempatan buat kita sini ya. Nah ya sampai sini dulu dah, nanti as-sadisu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim gitu ya. Yang ke-6-nya ini baru yang kelima tuh ya. Jadi subuhun kudusun rabbul malaikati waruh, atau juga ada rabbuna rabbul malaikati waruh gitu ya. Nah nanti masuk yang ke-6 dan ke-7 ya, ada 7 macam sini ya. Saya sudah ya panjang masih ini. Allah alam ya. Ada pertanyaan silakan. Yang nggak jelas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubu ma nartaji min rahmatika fi amrina kullihi fayassir lana ma nahnu fihi wa ma natlubu ma nartaji min awaijina wa sallimna minal ilali wal afat wal ahad wal aqabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aqribna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u la yasha wa amalin la yurfa du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.